Jadi guys, Doktif sudah melaporkan Richard ke pihak berwajib. Hai semuanya, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya saya sudah melakukan permintaan maaf dari video Bang. Halo sahabat Detik Viral, bertemu dengan channel yang membahas seputar berita viral di jagat maya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan kasus Dr. Richard. Update terbarunya tentang perkembangan kasus ini. Akhirnya Doktif melaporkan Dr. Richard ke pihak yang berwajib. Doktif melaporkan Dr. Richard agar permasalahan ini selesai. Karena dilihat dari cara Dr. Richard menyikapi masalahnya seperti merasa tidak bersalah. Walaupun Dr. Richard sudah minta maaf, tapi sikap Dr. Richard terus menyangkal dan ingin berlari dari permasalahan ini. Sehingga dari awal Doktif kan aku udah bilang, Bang Densu ini lagi Doktif itu lagi diskusi sama pihak berwajib. Seperti apa sih hadapin dari semakin kesini, itu memperlihatkan perlawanan dia yang sangat tidak masuk akal di pikirannya Doktif. Sudah jelas bukti di depan mata, tapi dia terus mengelak dengan berbagai macam caranya. Guys, Doktif sudah melaporkan Richard ke pihak Doktif, ini suratnya guys. Doktif nggak akan tunjukkan ya. Doktif nggak akan tunjukkan ya. Jadi jangan nanti ada tuh buzzer-buzzer. Kalau gitu nanti berwajib. Jadi ini suratnya nanti Doktif akan tunjukkan. Betul ya Dok? Jadi ini suratnya nanti Doktif akan tunjukkan. Betul ya Dok? Oke, ini ya. Akhirnya permasalahan yang rumit ini akan ada titik terangnya. Terlihat dalam video tersebut Doktif membawa surat laporan polisinya. Dan Doktif sudah menyiapkan buktinya. Lalu apakah proses hukum ini akan berjalan? Mengingat dari podcast Om Deddy Kobuzier bahwa seorang Dr. Richard ini kebal hukum. Karena sudah ada banyak laporan namun sang dokter tidak diproses polisi. Apakah hukum di negeri ini akan adil? Kita lihat saja nanti. Permasalahan ini pun sudah masuk di rapat DPR dengan Menteri Kesehatan. Salah satu anggota dewan menyatakan berterima kasih kepada Doktif telah membongkar kasus ini. Karena harusnya ini tugas menteri. Dan anggota dewan itu meminta diselesaikan kasus ini. Tak hanya itu, anggota dewan tersebut meminta kepada menteri agar menindak produk-produk yang berbahaya lain yang berkeliaran di masyarakat. Detektif. Itu tugasnya sebenarnya bukan tugasnya dokter detektif, tugasnya Bapak untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram, termasuk namanya Sela Solkia, termasuk kemudian ada namanya Deviena yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ Sela Solkia bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah ini kan menyalahi aturan Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini yang sudah jelas begini Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan Pak ke penegak hukum Pak, agar mereka tidak bisa membodai rakyat terus-terusan begitu, dan berbahaya loh Pak kemudian bagi kesehatan masyarakat begitu. Tak berselang lama setelah Doktif membantah semua pernyataan Dr. Richard di podcast Densu tentang produknya, tomat putih dan DNA salmon, dan ditambah oleh Deddy Kobuzier yang membongkar siapa Dr. Richard dalam podcastnya, Dr. Richard membuat pernyataan minta maaf dalam akun medsos pribadinya. Tapi ada yang mengganjal dalam permintaan maaf tersebut. Dr. Richard menyatakan bahwa dia akan membuat produk lagi. Di dalam podcast Deddy Kobuzier, Dr. Richard telah disinggung bahwa seorang dokter itu tugasnya meresepkan obat bukan jualan, apalagi dengan marketing yang kotor. Mari kita dengarkan Semuanya, video permintaan saya ingin maaf menyampaikan Dr. Richard. permintaan maaf saya yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya saya sudah melakukan permintaan maaf dari video Bangnya cukup panjang, mungkin beberapa dari kalian belum nonton. Sebagai bentuk nyata, saya akan melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama, untuk sementara waktu, produk WT tidak akan saya jual. Saya akan melakukan beberapa perbaikan untuk SKU atau produk WT. Yang kedua,
sesuai janji saya akan berhenti mereview skincare abal-abal. Adapun beberapa tapingan yang telah dilakukan akan ditayangkan sesuai dengan schedule. Yang ketiga, saya akan terus melakukan edukasi tentang skincare yang aman, skincare yang baik, bahan aktif yang baik untuk kulit kita dengan format yang lebih baik dan inovatif. Yang keempat, sebagai bentuk rasa terima kasih atas apresiasi kalian selama ini kepada saya akan buat varian produk dengan harga terjangkau, namun tetap dengan kualitas yang terbaik. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan, semangat, kritik, dan saran dari kalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa memotivasi saya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi.